Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan, ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah. Wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Semarang, Bapak Nur Said. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bawen, Bapak Samsudin, Ibu-ibu Aisyah, jamaah bapak-bapak semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul talabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, senang bisa silaturahmi, bisa bersama Bapak Ibu sekalian, apalagi masjidnya baru. Alhamdulillah, masjid baru, semangat baru. Iya, luar biasa. Saya di Temanggung tapi di lereng Gunung Perahu. Jadi jalannya ekstrim, naik, iya, jauh dari perkotaan. Nggak ada gojek, nggak ada angkutan umum, iya, kanan kiri jurang. Iya, serius benar. Sekali ke tempat saya, ahlan wa sahlan. Ya. Cabang saya itu 3, jadi nggak jauh-jauh amat. Kalau sini 2, punya saya lebih 1 kan, lumayan. 3. Ranting di tempat saya Muhammadiyahnya 10 kakak. Ya. Jadi biasa ya. Tapi kita menerapkan dakwah Islam itu rahmatan lil alamin. Saya terkait dengan dakwah Islam itu sangat lentur dalam urusan furu', ya, lentur, karena itu teladan dari para sahabat, teladan dari para tabi'in dan tabi'in. Ini masjid baru, masya Allah luar biasa. Tadi sempat bincang-bincang dengan ketua PJM, katanya masih ada tanah. Ini kira-kira programnya apa? Luar biasa, selama masjid baru, alhamdulillah banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya saya tahun 2003 itu pulang dari Kairo liburan. Saya di Kairo cukup lama Bapak Ibu. Saya di Kairo 26 tahun. Iya, lama ya? 26. Nggih, ngapunten kula kok membelakangi. Nggih. Saya dulu mualimin Jogja. Mualimin rencananya mau ke Kairo lulus mualimin, tapi ternyata ada ujian tes dari Kemenak aliyahnya ke Kairo. Maka saya lanjut ujian, alhamdulillah dapat beasiswa aliyah ke Kairo. Sampai S1, S2 di sana, lanjut S2 di UNX. Tahun 2022 selesai Covid baru pulang. Tahun 2003 saya sempat pulang ke kampung 3 bulan liburan. Maka saya di masjid buat kajian, pengajian ya.
setiap ba'da subuh. Yang datang ya lansia, rata-rata di atas umur 50 lah, 50 ke atas 70, ya 75 gitu. Ya ada yang muda tapi nggak banyak. Waktu itu ya macam-macam, sampai 3 bulan. Selesai 3 bulan saya harus balik ke Kairo. Maka saya sampaikan ke rekan saya ini Nahdien. Kalau saya dakwah itu untuk semua, nggak pandang bulu, nggak ada itu, nggak ada Muhammadiyah. Masjidnya umum, rata-rata NU, jamaahnya rata-rata NU, imamnya Muhammadiyah. Nah, saya imamnya kan. Ya. Saya sampaikan ini kajian sudah jalan. Jangan berhenti. Bisa dibuat jadwal siapa yang isi akidah, siapa yang isi tafsir, siapa yang isi hadis dan sebagainya selama seminggu. Siapa yang isi tahsin. Kebetulan satu kampung dengan saya itu yang bisa membaca kitab kuning itu banyak. Karena kalau teman-teman Nahdien itu memang kebanyakan mondok. Akhirnya dibuat jadwal. Alhamdulillah kajian itu jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi setiap subuh itu ada kajian. Berapa menit? Tidak lama, 20 menit. Ya, satu ustadz megang satu kitab. Nah, maksud saya ini bisa diadopsi di masjid ini. Ya, kalau tidak habis subuh, habis maghrib. Kalau umpamanya SDM-nya tidak banyak, minimal tahsin Quran, simaan. Ibu-ibu disimak, bapak-bapak disimak gitu. Satu dibetulkan. Karena pengalaman yang kami sering lihat, apalagi Ramadan kan banyak tadarusan ya di masjid-masjid ya, di musala-musala. Bacaan Qur'annya belum menggembirakan. Semangatnya luar biasa, khatamannya luar biasa, tapi tajwidnya, makharijul hurufnya itu kurang menggembirakan. Nah itu bisa dijembatani dengan cara apa? Tahsin Quran setiap subuh. Orang usah kayak 20 menit. Atau habis maghrib, kalau sini daerah perumahan mungkin orang sibuk kerja kan, habis subuh langsung mau mikir berangkat kerja, laksanakan habis maghrib sampai isya. Nah, ini kalau continue ini saja, kalau continue luar biasa sudah. Ini salah satu sarana untuk memakmurkan masjid. Pertama. Yang kedua, empun enten TPQ. Derek buat TPQ di masjid. Nggak usah lama-lama TPQ itu setiap sore jam 4 sampai jam 5. Kalau mau nambah maksimal setengah 6 wis TPQ. Ya. Di masjid. Tinggal nanti buatin apa? Apa yang papan tulis apa namanya? Bangku duduk itu yang kecil-kecil ya. Nah. Pakai Iqra ya kan? Kenapa pakai Iqra? Kalau saya rekomendasinya Iqra. Penulisnya orang Muhammadiyah. Ya. Jadi penulisnya orang Muhammadiyah gitu, yang nulis Iqra. Itu dipakai di mana-mana sampai ke Malaysia. Ya. Tapi pakai apa saja silahkan, mau pakai qiraati, mau pakai yang bu'a, mau pakai apa aja, banyak sekarang metode. Ya. Pakai Iqra. Nanti setelah anak-anak selesai ngaji Iqra itu kan juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 6. Setelah itu masuk ke Quran kan. Ada persoalan mendasar yang umum terjadi. Apa itu? Selesai ngaji Iqra, udah malas ngaji. Pokoknya wisuda, kadang kan malas. Maka dilanjut dengan sekolah namanya Madrasah Diniyah. Saya dulu Madrasah Diniyah. Jadi setelah TPQ saya lanjut Madrasah Diniyah. Cuma di NU saya. Maka saya punya dua background ya. Ya, Mualimin Muhammadiyah tapi ngaji sorenya di NU. Nah, Madrasah Diniyah ini dibuat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas. Kalau dulu saya 6 tahun. Ini untuk menjembatani orang-orang yang selesai ngaji Iqra tadi bubar. Nah, kurikulumnya kalau sudah mulai ke Madrasah Diniyah sudah ada akidah, ada akhlak, ada apa namanya fikih, ada macam-macam. Mungkin ada bahasa Arab. Cuma ini butuh SDM. Kalau SDM-nya tidak ada, minimal untuk tahfidz Qur'annya. Untuk tahfidz Quran
Aslinya, idealnya itu ada yang bimbing yang sudah hafid. Tapi itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Selama ada yang mau menghibahkan dirinya untuk nyimak, dia bisa baca Quran dengan baik, sudah bisa. Ya, santri suruh sering-sering dengerin Quran, murotal, disepakati. Pokoknya yang kita dengarkan Syekh siapa, Syekh Usairi atau Syekh Humaydi atau siapa. Sepakati. Anak santrinya itu wajib denger. Kenapa? Supaya kalau dia mendengar langsung dari qori-qori terkenal, makhorijul hurufnya itu ngikut. Karena kadang kita kurang, kadang kan tajwid kita kadang kurang, dijembatani dengan santri suruh sering-sering ngaji mendengarkan dari para qori-qori yang memang sudah terkenal itu. Nah, tugas kita nyimain itu aja, dengerin, nyimain terus, ya itu akan sangat membantu, ya. Jadi untuk menjadikan anak itu hafid, ternyata tidak harus yang menyimak itu hafid, tidak harus. Idealnya iya, idealnya lagi bahkan dia punya sanad. Dan kalau kita bergerak di dalam ideal kan angel. Maka ada istilah malayudrokuluh, layudrokuluh. Ya, segala sesuatu yang tidak bisa kita gapai ya jangan tinggalkan semua. Kalau istilah kita tidak ada tali, akar pun jadi. Yang penting melaku sih. Melaku alon-alon. Nah, kalau pengen punya pondok pesantren, mulai buat kader. Caranya gimana? Orang-orang potensial, adik-adik kita yang masih SD, lulus, masukkan pesantren Muhammadiyah. Kader. Caranya tanggung bersama cabang, biayai cabang, nanti balik ke cabang. Di pondok saya masuk pondok ya, pondok saya ya pondok kecil ya. Ada beberapa utusan dari mana itu Losari, 2 orang, karena mereka di Losari itu cabangnya punya gedung wakaf untuk pondok dari tahun 2004 sampai sekarang nganggur karena tidak ada SDM. Ampun, pondok itu butuh kiai yang ngopek ini 24 jam, yang sudah harus meninggalkan urusan-urusan dunia, yang konsentrasi full ngurus santri. Karena kalau diduakan biasanya kacau, dia harus full ya. Akhirnya waktu saya pulang, silaturahmi ke tempat kami, ngobrol-ngobrol, saya bilang, ya kalau pengen pondok ya tidak bisa langsung jadi begitu. Harus ada kader dari situ, dari kampung itu. Karena dia yang tahu kondisi situ. Dan dia yang bisa menetap di situ, karena keluarganya di situ. Kemungkinan untuk pindah tempat itu kecil, karena dia memang asal situ kan gitu. Kirim ke kami didik. Nanti kalau udah selesai balikkan itu gedung yang sudah ada untuk pesantren, isi. Kan gitu. Kurikulum tinggal copy paste. Akhirnya benar juga. Akhirnya dikirim 2 orang, sekarang sudah kelas 3 SMP berarti ya. Gitu. Nah, nanti selesai lulus, tinggal kebijakan cabang. Apakah nanti langsung mau ditempatkan atau mau dikuliahkan ke Mesir? Ya. Untuk memperdalam agama dulu di Mesir, baru pulang ini kan pesantren. Yang namanya bangun SDM itu penting. Karena kita di Muhammadiyah itu kadang kita itu terlalu fokus di gedung, tapi kadang kurang fokus siapa yang ngisi gedung. Kadang kita itu bisa bangun gedung miliaran, tapi bangun SDM 1 waiso. Maka ini harus diimbangi. Harus ada penyimbangan. Gedung mewah, isinya juga harus megah. Isinya siapa? Ya manusianya itu. Bahkan aslinya manusianya itu lebih penting daripada gedung. Kita sholat bisa di mana saja, kita belajar bisa di mana saja, kalau ada SDM-nya. Tapi betapa banyak gedung megah sepi. Enggak orang sadodo, enggak sejojo. Banyak sekarang sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Rumah sakit Muhammadiyah namanya, yang di dalamnya apakah Muhammadiyah? Nah, sederhana kan? Kok iso? Karena SDM-nya lemah.
Mohon maaf, ada standar yang di kita itu agak kurang. Kalau di luar kita, yang namanya Ustadz Kiai, yang namanya Kiai, minimal harus bisa baca kitab kuning. Misalnya kuning paham, itu Kiai. Ustadz kita kadang bahasa Arabnya ra iso. Ini kan kritik internal kita begitu. Bahkan kadang suruh jadi imam, kurang mengembirakan. Padahal jargon kita itu apa? Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Kembali kepada Al-Quran, sunnah. Quran sunnah bahasa Arab. Mestinya kita juga bisa bahasa Arab. Pertanyaannya, berapa dari kader kita yang bisa bahasa Arab? Ini maka sering saya sampaikan, kita itu besar pasak daripada tiang karena harapannya tinggi, tapi yang menyangganya itu enggak ada atau lemah. Dan itu dijembatani dengan cara membangun SDM. Kita itu semangat bangun sekolahan. Yang menjaga ideologi Muhammadiyah itu siapa? Kiai kampung. Bener. Yang mau ngopeni di masjid, ngaji, mau nyimain, yang ngajarin fikih. Kadang kita itu bicaranya itu kayak, wow, sudah tinggi banget, ya. Tapi jamaah akar rumput kita kadang bab toharoh saja belum kelar. Bab sholat kadang belum kelar. Nah, kita butuh kiai kampung yang standby di masjid ini, yang ngopeni jamaah. Saya katakan tadi, Islam itu rahmatan lil alamin. Maka kalau kita ngaji, nggak usah pandang bulu, siapapun ayo ngaji sama saya, ayo begitu. Wong siap semuanya Quran Sunnah kan begitu. Semuanya rujuk ilal Quran dan Sunnah. Saya di kampung mendirikan kajian yang namanya kajian lereng perahu. Karena saya di lereng perahu kan, kajiannya itu pindah dari kampung ke kampung selapan sekali. Di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Refaiyah, ada RRM. Satu lagi apa itu? Salimah. Ini semua ormas ada situ. Salimah ormas, ngaji bareng. Semuanya ingin kembali ke Quran dan Sunnah. Nggak ada yang nggak kembali ke Quran Sunnah. Kalau ada ormas Islam kok tidak mau kembali ke Quran Sunnah, sesat. Iya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semuanya rujukan pertama Quran dan Sunnah. Hanya kadang cara memahaminya itu yang beda-beda. Memahaminya beda-beda. Tapi semuanya kembali kepada Quran, Sunnah. Maka kita rahmatan lil alamin. Ayo, sing penting ayo ngaji bareng, kumpul bareng. Qur'ane podo, hadise podo. Yang beda cara memahami. Maka saya kalau ngaji biasanya saya sampaikan apa adanya. Menurut mazhab Syafi'i begini, menurut Hanafi begini, nek wong Muhammadiyah pakai yang begini, nek wong NU pakai yang begini. Supaya kita itu tidak fanatik. Karena kan munculnya fanatik itu kadang karena kita kurang ilmu. Karena kita nggak tahu dasarnya, maka itu akhirnya muncul sifat fanatik. Nek ngerti ora, oh kono punya landasan begini, kono punya, oh ya wis sudah aja, sederhana, simpel. Ya, jadi ini cara mengembangkan masjid ya, jadi bisa begitu. Jadi dalam Islam itu memang kenapa harus rahmatan alamin ya, saya sampaikan tadi ya. Dalam Islam itu kan ada 3 pokok ajaran Islam itu. Pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak. Pertama apa tadi? Akidah, syariah, akhlak. Akidah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. La ilaha illallah. Gak boleh beda. Ada yang beda dengan la ilaha illallah, kafir otomatis ya. Maka selama orang itu masih berpegang pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim. Perkara rukun iman, rukun Islam, muslim gitu. Tapi kalau sudah tidak percaya dengan salah satu rukun iman atau rukun Islam, itu sudah kafir kan. Tapi selama Anda percaya rukun Islam, ya.
Anda besar iman? Ya, oh berarti Anda muslim, saudara kita. Ormasnya apa? Persis. Ormasnya apa? NU. Ormasnya apa? FPI. Ormasnya apa? HTI. Tetap kita saudara. Kenapa? Rujukannya sama, Quran Sunnah, rukun Islam, rukun iman. Jadi kita dahulukan persatuan. Karena kita itu akidahnya semuanya sama. Kalau ada yang ingkar salah satu dari rukun iman, otomatis dia kafir. Ya, itu yang pertama. Jadi soal akidah sama. Cuman saya biasanya tegas soal akidah itu begini. Yang musyrik tak bilang musyrik, yang bid'ah saya bilang bid'ah, yang Islam saya bilang Islam. Kalau ngaku Islam isi sesajen, sajen haram, bahkan bisa musyrik gitu. Bisa musyrik. Karena tidak boleh di mazhab manapun mau buka kitab kuning dari ujung ke ujung sesajen haram. Ya, saya sampaikan apa adanya. Ya. Makanya kalau mamanya ada yang mau tahlilan mau apa, kalau niatnya dungo silahkan, itu perbedaan cabang. Mau yasinan mau kafian itu perbedaan cabang, silahkan. Ada sajen, ini lain lagi, haram. Kayak gitu. Jadi soal akidah ada sisi-sisi yang kita tegas, tapi ada sisi-sisi yang kita itu toleran. Nah, kita soal rukun Islam, rukun iman itu tidak ada perbedaan pendapat, maka kita sifatnya tegas. Non muslim kafir, ya kafir. Al-Quran yang bilang gitu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dari yang ketiga. Kristen kafir, ya kafir. Al-Quran ngomong kafir. Jadi soal akidah itu seperti itu. Yang kedua, yang akhlak. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sepakat, tidak ada yang khilaf. Bahwasanya mencuri haram sepakat, khomer haram sepakat, berzina haram sepakat, berbuat jujur dianjurkan sepakat, berbuat baik kepada orang tua sepakat. Soal akhlak seluruh ormas pun harus sepakat, karena seluruh para nabi sepakat. Korupsi haram sepakat, manipulasi haram sepakat. Itu ini terkait dengan akhlak. Jadi tadi pertama akidah, yang kedua akhlak, ya ini sama. Nah yang ketiga yang suka beda, syariah atau fikih. Beda itu biasa. Zaman Nabi juga beda. Pernah terjadi suatu kali, ini hadis yang sangat masyhur yang sering dijadikan sebagai rujukan para ulama terkait bagaimana kita menyikapi perbedaan. Hadis tentang peristiwa Bani Quraidah. Ini sering saya sampaikan di mana-mana untuk menjaga persatuan umat. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW selesai perang Khandaq ya. Selesai perang Khandaq, ini nggak ada jam ya? Oh ada. Biar saya bisa ngitung-ngitung waktu ya. Pulang selesai perang Khandaq, baginda Nabi sudah hendak melepaskan baju besinya. Tiba-tiba saja malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, kok engkau sudah hendak melepaskan baju besimu? Kami malaikat hendak berangkat perang jihad. Rasul tanya, kok masih jihad kemana? Malaikat Jibril mengatakan, kami diutus Allah untuk menuju Bani Quraidah, orang Yahudi yang mereka itu khianat. Karena ketika Nabi Muhammad di Madinah, itu ada beberapa kelompok Yahudi. Nabi Muhammad melakukan perundingan dengan orang-orang Yahudi dan membuat semacam fakta pertahanan bersama. Kalau ada orang luar nyerang orang Muslim, orang Yahudi harus bela. Kalau ada orang luar nyerang orang Yahudi, orang Muslim harus bela. Jadi militer bersama. Tapi waktu perang Khandaq, orang-orang kafir Quraisy 10.000 pasukan nyerang kaum muslimin, justru Bani Quraidah berkhianat. Mereka malah membantu orang-orang kafir, membantu orang-orang musyrik. Maka selesai perang Khandaq, Rasul langsung mendapatkan berita dari malaikat Jibril, mereka akan ke Bani Quraidah. Baginda Nabi kemudian langsung keluar, langsung mengumpulkan para sahabat.
Setelah dikumpulkan para sahabat, disampaikan ternyata kita jihad belum usai. Perang kita belum selesai. Para malaikat sekarang bergerak menuju Bani Quraidah, orang-orang yang kemudian berkhianat. Maka kemudian baginda Nabi mengumpulkan beberapa orang, ya satu batalion, satu pasukan. Ini pasukan saya bentuk, kalian berangkat duluan. Yang lain kita akan persiapan berangkat belakangan. Ada satu pesan yang didengarkan oleh seluruh batalion ini. Satu pasukan ini dengar semua. Kalimatnya sama, tapi mereka beda dalam memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? La tusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Hadisnya satu, didengar oleh seluruh orang yang akan berangkat. Wahai pasukan, silahkan kalian berangkat. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Berangkatlah pasukan ini. Mereka jalan kencang karena memang ingin cepat-cepat sesuai perintah Rasul. Tapi ternyata sebelum asar atau waktu asar tiba, mereka belum sampai di Bani Quraidah. Maka kemudian sebagian sahabat mengatakan ini sudah waktunya masuk sholat asar. Ayo kita sholat asar di sini. Sebagian sahabat mengatakan, Rasul tadi itu bersabda, jangan sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Yang kelompok tadi menjawab, maksud Rasul itu supaya kita cepat-cepat, pokoknya asar di sana. Tapi ternyata asar belum di sana. Ya sudah, kita sholat di sini saja. Akhirnya dua kelompok ini berdebat. Yang satu pengen sholat di Bani Quraidah karena memahami hadis apa adanya. Yang satu lagi sholatnya pengennya di situ karena memahami hadis bahwa yang dimaksudkan oleh Rasul itu cepat-cepat. Pokoknya asar sampai sana. Akhirnya sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Akhirnya setelah kemudian mereka sampai Bani Quraidah, Rasul bersama pasukannya datang, terjadi pertemuan selesai. Baru mereka ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, waktu itu engkau mengatakan begini. Ternyata sampai jalan sudah waktu masuk asar. Sebagian dari kami memahami perkataan kau itu kami harus sholat di Bani Quraidah. Tapi sebagian kami memahaminya yang kau maksudkan supaya kami cepat-cepat nyampe. Kenyataannya asar belum sampai. Maka sebagian kami sholat di jalan, sebagian lagi sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, kira-kira yang kelompok kami ini mana yang benar? Apa jawab baginda Nabi? Kelompok kamu benar. Yang kelompok kamu benar. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasul. Padahal hadisnya satu, kalimatnya satu, memahaminya beda, dan dua-duanya dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fikih itu begitu, boleh beda. Ya. Pernah suatu kali ada sahabat ikut ngaji di hadapan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sholat seseorang itu batal apabila ada keledai atau anjing atau wanita yang lewat. Jadi lagi sholat begini ada perempuan lewat di depan kita, sholatnya batal. Maka ada muridnya Abu Hurairah ini ragu-ragu, mosok perempuan disamakan dengan anjing dan keledai. Ya kan? Keledai lewat batal, anjing lewat batal, perempuan lewat batal. Muridnya Abu Hurairah ragu-ragu. Akhirnya muridnya ini mendatangi Bunda Aisyah. Bertanya kepada Bunda Aisyah, wahai Bunda, ini kami habis ngaji dari Abu Hurairah. Kata beliau, kalau seorang laki-laki sholat kemudian ada yang lewat di depannya itu keledai atau anjing atau wanita, sholatnya batal. Kata Bunda Aisyah, Abu Hurairah belum paham. Saya itu kalau baginda Nabi sholat malam ya, saya itu tidur melantrang,
kaki saya itu sampai menjulur ke depan di hadapan baginda Nabi. Sehingga ketika sujud itu kaki saya dipegang, disingkirin, sujud. Nanti kalau Rasul berdiri, kaki saya melangkang lagi. Berarti Aisyah posisinya di depan baginda Nabi. Perempuan tidak batal. Ini ada Abu Hurairah meriwayatkan hadis, ini Aisyah meriwayatkan hadis, dan dua-duanya ini adalah para sahabat Nabi. Dan ternyata keduanya memahaminya berbeda. Biasa. Maka kalau di Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih. Saya beberapa kali ngikutin baik yang di pusat maupun yang di BBM ya. Termasuk yang akidah Muhammadiyah itu draftnya saya buat ya. Sudah ditanfid yang akidah Muhammadiyah BBM. Yang sekarang sedang penyelesaian yang fikih apa itu? Fikih apa menentasi itu apa istilahnya itu? Ya, untuk YouTube, mendapat uang dari YouTube, dapat uang dari TikTok itu. Tinggal finishing. Jadi di dalam persoalan fikih itu kadang berbeda. Muhammadiyah ada namanya tarjih. Fungsinya apa? Ketika ada beberapa dalil, ada beberapa pemahaman yang dianggap berbeda, itu kira-kira mana yang dianggap kuat. Tapi kuat menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Kapan? Waktu memutuskan. Ketika sudah diputuskan itu dianggap pendapat yang kuat. Apakah kemudian pendapat yang lemah itu sesat? Tidak. Pendapat yang lemah itu kadang nanti akan jadi kuat, dan pendapat yang kuat kadang akan jadi lemah. Maka persoalan sah bangsa itu sangat biasa. Sekarang kita awal Ramadan kemarin pakai apa? Kalender global. Tahun lalu pakai wujudul hilal. Tahun lalu kalender global itu sudah ada itu apa namanya seminarnya di Turki tahun 2016 kok. Konsepnya itu sudah ada, tapi oleh Muhammadiyah masih marjo, dianggap lemah. Yang kuat apa? Wujudul hilal. Tapi sekarang dibalik, wujudul hilal yang lemah, kalender global yang kuat. Ya begitu. Jadi kadang sesuatu yang kuat itu kapan dan apakah nanti bisa menjadi lemah itu sangat mungkin. Dulu subuh, kita sholat subuh sampai tahun 67 pakai kunut. Apakah kunut sesat? Tidak. Kalau kunut sesat berarti berapa tahun kita Muhammadiyah dalam kesesatan, ya kan? Kemudian dirojikan, oh ternyata yang kuat yang nggak pakai kunut, baru kemudian dihapus. Dulu kita nggak boleh masang fotonya Kiai Haji Madalan. Apa kemudian ketika masang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sesat? Oh enggak. Yang kuat pada waktu itu haram masang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang boleh. Jadi soal rojo marjo itu hanya soal waktu, soal kapan, soal penguatannya bagaimana, sehingga yang marjo yang lemah itu tidak sesat. Maka orang Muhammadiyah jangan kemudian melihat, oh itu orang NU kunut sesat. Oh nggak bisa. Wong dulu kita juga kunut. Oh mereka pakai ruqyah sesat. Loh, HPT jilid 1 itu masih pakai ruqyah. Dulu kita itu pakai ruqyah. Sebelum kemudian pakai apa namanya itu hisab matla, hisab wuliyatul hukmi, hisab wujudul hilal, kalender global, itu prosesnya panjang, lama. Kita pernah pakai ruqyah, sehingga jangan kemudian pakai ruqyah sesat, enggak bisa. Wong dulu kita pakai ruqyah, itu hanya soal fikih. Maka soal fikih itu kita lentur saja, biasa saja. Ada yasiran, ya monggo yasir mau baca Quran, masa mau disesatkan? Faqra umat yasara minal Quran, kata Allah. Ya. Ada yang kafir, monggo kafir mau masuk surat kafir dilarang kan gitu. Mau tahlilan ya monggo, kalau dia mau mendoakan orang yang meninggal, masa mendoakan saja dilarang kan gitu. Itu persoalan sabar. Tapi menurut Muhammadiyah kita tidak loh, karena menurut kami yang kuat begini, gitu saja. Kalau kita diundang ke sana, ya silahkan hadir, nggak apa-apa. Wong itu persoalan sabar. Saya sama saya suku NU, kunut saya.
Tapi di akhir kunut saya pakai Allahumma inna apa namanya itu? Allahumma damiril yahud fa inna ma'adaka andin. Allahumma syaddid syam'al wa farik jam'al wa zabir dawlatau. Saya doakan bangsa Palestina. Saya doakan supaya Israel dibinasakan, dihancurkan. Itu namanya kunut nazilah. Jadi tetap kunut, tapi kita kunutnya nazilah. Ini kan sama orang ngerti, yang penting subuh kunut kan gitu. Nah. Jadi biasa saja. Zikir jamaah, kok zikir kok bareng-bareng habis sholat. Loh, mualimin Jogja, Muhammadiyah, saya kan mualimin Jogja. Habis sholat jamaah ya zikirnya bareng. Padahal sekolah kader. Ya, Darul Arkom, ya sekolah kader. Ya, zikirnya jamaah biasa saja. Jadi soal perbedaan khilaf itu jangan terlalu diperuncing, ya. Selama kita itu Islam, ayo kita sama-sama dakwah bersama-sama. Karena kadang kita itu hanya karena persoalan furu ini kemudian terpecah belah. Hanya karena wah ini Ramadan duluan, Ramadannya 11 rakaat, ininya tarawihnya 11, yang sana tarawihnya 23 menjadi persoalan. Padahal aslinya itu persoalan fikih yang semua itu punya dalil masing-masing. Kuat menurut dia, tapi belum tentu kuat menurut saya. Kuat menurut saya, belum tentu kuat menurut mereka. Maka Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat yang lain salah, mungkin benar. Sehingga koreksi di dalam persoalan fikih itu sangat terbuka. Maka di Muhammadiyah itu manhaj tarjihnya salah satu poin dalam manhaj tarjih itu adalah keterbukaan, ya. Terbuka dalam apapun, termasuk kritikan, masukan itu sangat mungkin. Termasuk sesuatu yang sudah diputuskan bisa direvisi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, saya lanjutkan. Yang sering beda Ramadan ini, ya. Pertama tadi soal awal bulan. Kita pakai kalender global. Pemerintah pakai imkanur ru'yah, NU pakai ru'yah. Itu sama-sama mu'taraf, diakui di dalam fikih. Bahkan dalam satu mazhab fikih itu kadang terjadi perbedaan satu mazhab loh. Di mazhab Syafi'i, ada Imam Ghazali, ada Imam Subki. Apa yang mereka katakan? Sekiranya ada awal bulan Ramadan, sekiranya ada hisab dan ru'yah, kemudian terjadi pertentangan antara hisab dan ru'yah, maka dahulukan hisab. Karena hisab itu sifatnya yakin pasti, sementara ru'yah itu sifatnya tidak pasti. Yang namanya 2 tambah 2, kalau hisab itu pasti 4. Kalau jawabnya 5 atau 3 pasti salah. Menurut siapa? Imam Ghazali dan Imam Subki. Mazhabnya apa? Syafi'i. Jadi mereka berpegang pada hisab. Tapi jumhur Syafi'iyah di antara Imam Nawawi mengatakan apa? Benturan antar ruqyah dan hisab dahulukan ruqyah. Loh kok iso? Wong hadisnya jelas, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum faqturulah aw faqtiru iddatash syahri 30 yauman. Puasa karena kalian lihat bulan. Berbuka karena kalian lihat bulan. Kalau mendung sempurnakan 30 hari. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hadisnya jelas melihat bukan menghitung. Maka kita harus dahulukan melihat. Itu sesuai dengan sunnah Rasul. Kata siapa? Imam Nawawi. Mazhabnya apa? Syafi'i. Loh, Imam Subki juga Syafi'i. Loh, Imam Ghazali juga Syafi'i. Loh, satu mazhab aja kadang beda. Satu contoh. Contoh lain, Imam Suyuti. Imam Suyuti terkait dengan salat tarawih menyebutkan berbagai macam rakaat-rakaat salat tarawih. Ujung-ujungnya lebih menguatkan yang 8. Tapi jumhur semua, hampir semua ulama Syafi'i mengatakan kalau tidak 20 rakaat tidak disebut tarawih. Imam Suyuti mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Nawawi Syafi'i. Apa beda? Ya beda udah.
Boleh, boleh saja. Itu satu madhab, apalagi lain madhab, sangat bisa. Menurut Imam Hanafi kunut itu nggak ada kunut subuh terus menerus. Kenapa baginda Nabi tidak pernah kunut subuh terus menerus? Adanya kunut nazilah. Menurut Imam Syafi'i enggak, baginda Nabi setiap subuh kunut, hadisnya jelas, ya kan? Dua-duanya imam besar. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Masih ketemu para tabi'in, masih sangat dekat dengan para sahabat. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi kadang beda dengan Imam Malik. Menurut mazhab Syafi'i, puasa 6 hari setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal, hukumnya apa? Sunnah. Jadi 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah. Menurut mazhab Maliki, Imam Malik gurunya ya, gurunya 6 hari puasa bulan Syawal hukumnya makruh. Loh, ada murid sama guru berbeda boleh. Ono sing luwih adoh meneh. Ya. Menurut Imam Syafi'i, air liur anjing hukumnya najis ya. Najisnya apa? Mughaladhah. Kalau mughaladhah, cara nyucinya bagaimana? 7 kali, salah satunya pakai debu. Salah satunya pakai debu mughaladhah. Air liurnya, tetesannya. Menurut mazhab Maliki enggak najis. Aduh kan? Kalau enggak najis berarti kalau sholat sah. Jadi dia kakinya atau bajunya habis ketetesan liur anjing, dia sholat Allahu Akbar, sholatnya sah. Menurut siapa? Imam Malik. Menurut mazhab Syafi'i enggak sah itu, najis mughaladhah. Kan? Padahal mereka dua-duanya itu murid guru, dan dua-duanya itu hidup di generasi awal, tabi'in dan tabi'in. Padahal baginda Nabi mengatakan apa? Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masa saya dan sahabat. Kemudian masa setelahnya tabi'in. Kemudian masa setelahnya tabi'in. Mereka itu hidup di kalangan ini. Oh, itu manusia terbaik. Berdasarkan pengakuan hadis Nabi yang perlu kita teladani, perlu kita ikuti. Dan ternyata antar sesama mereka guru murid beda. Apakah kereng-kerengan? Enggak. Suatu kali Imam Syafi'i ke Basrah, sholat subuh. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijriah. Enggak ketemu. Sehingga Imam Syafi'i berguru mazhab Hanafi dari muridnya Imam Hanafi, yang namanya Imam Asy-Syaibani. Jadi sempat berguru waktu beliau ke Baghdad, di Baghdad. Jadi Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik dan belajar kepada mazhab Hanafi dari muridnya Imam Hanafi. Suatu kali ke Basrah sholat subuh. Kalau menurut mazhab Syafi'i, sholat subuh pakai kunut. Kunut itu di mazhab Syafi'i namanya sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu kalau ditinggal sebelum salam nanti kita sujud sahwi. Karena yang ditinggal ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad diantaranya adalah kunut subuh dan tahiyat awal. Sholat isya lupa tahiyat awal, sholat duhur, sholat asar lupa tahiyat awal, nanti terakhir sujud sahwi. Waktu sholat subuh ada dekat dengan makamnya Imam Hanafi, maka beliau tidak kunut. Selesai sholat ditanya, tidak kunut dan tidak sujud sahwi. Selesai sholat ditanya, wahai imam, engkau kan yang mengatakan kalau subuh itu harus pakai kunut. Wahai imam, engkau kan mengatakan kalau lupa kunut sujud sahwi. Wahai imam, tadi engkau sholat subuh nggak pakai kunut, nggak sujud sahwi. Ini gimana wahai imam? Tanya muridnya, apa Imam Syafi'i? Saya ingin menghormati Imam Hanafi yang ada di sini. Padahal Imam Hanafi sudah meninggal.
Tapi dihormati oleh Imam Syafi'i. Dengan cara apa? Salah satu 3 kunut. Inilah fikih. Maka para ulama mengatakan, itu disebutkan dalam kitab Al-Lumah Imam Syarazi. Bab pertama, dia mengatakan yang namanya fikih itu dalilnya namanya dzanni. Dalil fikih itu dalilnya namanya dzanni. Dzanni itu artinya apa? Nampaknya, koyoni, ya. Jadi tidak qat'i, tidak pasti. Maka sholat subuh menurut mazhab Syafi'i kayaknya yang benar pakai kunut. Menurut Hanafi kayaknya yang benar tidak pakai kunut. Itu seluruh ulama sepakat. Persoalan fikih itu dalilnya dzanni. Dzanni itu artinya bisa beda pendapat. Bisa 1, 2, 3, 4 pendapat. Dan perbedaan itu, perbedaan antar ulama itu banyak sebab ya. Bisa jadi sebabnya beda dalil. Satu dalil ini, satu dalilnya ini. Kayak tadi Abu Hurairah dengan Ibunda Aisyah, kan dalilnya beda. Dalilnya beda sehingga santrinya memahaminya beda. Ada 2 hadis, tapi kadang dalilnya sama, tapi cara memahaminya beda. Seperti tadi hadis Bani Quraidah yang awal tadi saya sampaikan. Dalilnya satu, semua sahabat yang dengar sama, tapi cara memahaminya beda. Bisa jadi perbedaan kondisi. Karena kondisinya lain, akhirnya fikihnya lain. Maka Imam Syafi'i saja ketika di Irak itu punya namanya mazhab qadim, mazhab lama. Pindah ke Mesir, 5 tahun di Mesir, ada beberapa pendapatnya, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18. Persoalan yang direvisi. Sehingga ketika di Mesir buat mazhab baru namanya mazhab jadid. Ya, ada mazhab qadim, lama, mazhab jadid, mazhab baru. Kenapa bisa berubah? Kondisinya beda. Maka fatwanya jadi beda. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin mengatakan taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman wal makan wal hal wal 'urf. Fatwa itu bisa berubah sesuai dengan situasi, kondisi, tradisi dan lingkungan, urf. Itu mempengaruhi perubahan perbedaan fatwa. Maka para ulama mengatakan terkait fatwa harus merujuk kepada ahlul balad. Siapa ahlul balad? Ulama yang ada di kampung itu. Kalau ada di kampungnya ada ulama. Kalau di kampungnya nggak ada ulama, di kecamatan itu. Kalau di kecamatan itu nggak ada ulama, di kabupaten itu yang harus dijadikan rujukan. Contoh, tanya ulama Saudi, Syekh, kira-kira hukum nyadran apa Syekh? Orang Saudi nggak ada nyadran, di sana bingung ngasih hukum. Yang tahu kan kita, persoalannya kan di kita kan. Soal nyadran, Syekh, hukum sekaten apa Syekh? Orang Mesir bingung, sekaten apa itu sekaten? Nggak paham. Maka para ulama meletakkan sebuah kaidah, al-hukmu ala syai' juz'un min tasawwurihi. Yang namanya ketetapan hukum itu sangat bergantung kepada gambaran masalah yang dia pahami. Kalau di dalam memahami gambaran masalahnya salah, pasti ketika membuat kesimpulan hukum akan salah. Tapi kalau gambaran masalahnya itu benar, maka ketika merumuskan hukum akan benar. Itu pun nanti akan ada istilahnya itu beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Maka fatwa itu sangat subjektif. Paling simpel, gampangnya, contoh sederhana. Ada orang datang ke saya, Ustaz, hukum makan daging kambing apa Ustaz? Apa hukumnya? Halal ya. Sate halal, gulai halal. Kira-kira ada bapak-bapak datang dari rumah sakit ke tempat saya, Ustaz, ini saya dapat resep dokter, katanya saya stroke,
tanda-tanda stroke, darah tinggi. Katanya saya nggak boleh makan daging kambing, makan sate, padahal saya suka sate. Kira-kira makan sate hukumnya apa Ustaz? Halal. Apa yang terjadi? Sesuk langsung mlebu kuburan. Kan gitu. Yang salah siapa? Ustadznya apa dokternya? Ustadznya. Loh, kata Ustadz, loh kan benar, Quran kan mengatakan daging kambing halal. Benar kan? Tapi salah ngasih fatwa. Loh kok salah? Wong orang jelas-jelas darah tinggi, stroke, suruh makan daging kambing. Itu namanya walatul kubi'idku bilang at-tahluka, jangan bunuh diri, itu namanya bunuh diri. Haram. Nah, ini kan orangnya beda, yang pertanyaannya sama. Tapi ternyata dalam ngasih ketetapan hukum bisa beda. Satu halal, satu haram. Makanya ketika ngasih fatwa, hati-hati. Maka saya sangat prihatin zaman sekarang. Bahasa Arab nggak bisa, baca Quran kadang masih nggak karu-karuan. Tapi udah berani. Dia gurunya siapa? Gurunya YouTube, gurunya Google. Wah, Ustadz Hadidat, Ustadz Syubhat. Oh, yang namanya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syubhat. Anda belajar dari mana? Berapa hadis yang sudah Anda hafal? Al-Quran apakah sudah Anda hafal? Al-Quran aja dong hafal, sudah mengatar Hidayat Ustadz Syubhat. Ini persoalan akhir zaman. Persoalan kita yang kadang baru tahu 1, 2, 3 persoalan karena menganggap ini sesuai sunnah, yang lainnya tidak sesuai sunnah, maka yang tidak sesuai sunnah syubhat, yang tidak sesuai sunnah bid'ah. Padahal dia belum tahu sunnah. Kalau ditanya sunnah itu apa, bingung juga dia jawab. Ya kan? Contoh, kalau sunnah itu ada sunnah definisi para ulama usul, ada sunnah definisi para ulama hadis. Saya pakai yang ulama hadis dulu. Ulama hadis mengatakan sunnah itu segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasul, ya, dilakukan oleh Rasul atau disetujui oleh Rasul. Itu namanya sunnah. Ya. Rasul kira-kira pakai jubah ya? Pakai jubah berarti sunnah. Ya. Abu Lahab pakai jubah enggak? Abu Jahal kafir atau muslim? Kafir. Kok iso? Ya begitu, karena yang namanya jubah itu tradisi. Maka saya pakai batik Muhammadiyah. Sunnah, wong sunnahnya itu yang penting nutup aurat. Wajiban kita nutup aurat. Selama kita udah nutup aurat itu sudah. Kita kan nutup auratnya begini kan, minimalis kan. Ini kan sudah lebih dari minimalis. Sudah sunnah, udah hasan istihsan. Yang namanya di Mekah tawaf itu kadang mencopet itu ikut tawaf. Yang copet pakai jubah. Wah, kalau di kita pakai jubah kan udah kiai banget kan. Padahal di Arab belum tentu. Nah itu loh. Nah, ini yang kadang tidak kita pahami. Karena memandang sunnah itu terlalu sempit. Oh, udah sampai habis. Tak tutup. Tambah 1 saja. Contoh makan, Rasul kalau makan itu pakai 3 jari. Yang dimakan apa? Kurma sama roti. Jur Arab mangan bubur 3 jari itu. Mangan bakso 3 jari itu. Oh sunnah ya sunnah. Ya sunnah sana, jangan pakai mobil, jangan pakai motor, pakai kuda, pakai unta kemana-mana ya gitu. Ini kadang kita salah dalam memahami sunnah. Pokoknya yang seperti ini sunnah, lainnya bid'ah, lainnya sesat, lainnya syirik, karena tidak memahami fikih, perbedaan. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi buka puasa ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah lakum nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfirul khairat Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik, kita doa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin hamdan na'imin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana fil dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajaba laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina al-hikmata min indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.